Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-31 sampai ke-39. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pada awal kitab ini, yaitu pada Roma 8 ayat 31 yang berbunyi, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pada ayat ini jelas berkata bahwa jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun orang ataupun makhluk-makhluk asing, roh-roh jahat yang dapat melawan kita. Bagaimana cara agar Tuhan berada di pihak kita? Mazmur 1 ayat 2 yang berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan akan berada di pihak kita jika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Lalu pada Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu, berhadiah hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Dari sini jelas bahwa Tuhan adalah perisai kita, dan kita harus percaya dan menyerahkan semua masalah kepadanya. Nah, di sini aku mau kesaksian sebentar. Aku mau cerita tentang Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang menjaga hidupku. Jadi dulu pas kecil, Mami pernah cerita. Kalau aku dulu pas kecil pernah kejepit di lift, karena dulu aku tinggal di apartemen, belum di sini. Aku dulu pernah kejepit di lift, jadi awalnya Mami mau ajak aku jalan-jalan turun ke kolam berenang. Abis itu pas naik-naik, nunggu lift, tiba-tiba tanganku kejepit. Nah pas tanganku kejepit itu, pas mau dibuka pintunya, ternyata liftnya udah mau naik. Jadi ada logo naiknya, yang di dekat nomor lantai di atas itu. Nah, pas Mami lihat itu, Mami panik. Mami teriak, Mami minta tolong. Tolong Tuhan, ambil teriak-teriak. Akhirnya pada banyak orang yang nolongin. Tapi kalau emang lift udah ada logo kayak gitu, ada logo naik, udah pasti liftnya udah mau naik. Nah, dari situ harusnya aku emang keseret, ikut naik sama liftnya. Tapi karena Tuhan tolong aku, Tuhan jaga aku, Tuhan bukain pintunya. Dan puji Tuhan aku masih hidup sampai sekarang. Nah, lanjut pada Roma 8 ayat ketiga.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Menurut aku, ayat ini adalah bukti bahwa jika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat menghukum kita, menjelek-jelekan kita? Karena semua tindakan kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Pada Mazmur 145 ayat 20 yang berbunyi, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Pada ayat ini jelas bahwa Tuhan akan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia, yang melakukan firman Dia siang dan malam. Lanjut pada Roma 8 ayat 39 yang berbunyi, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di mana roh jahat maupun makhluk-makhluk goib tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Jika kita ayat penutup, aku doa tanya Tuhan, aku STT, dan kebetulan banget aku dapat ayat favorit aku sendiri, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memiliki kekuatan kepadaku. Amin, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.